Halo, assalamualaikum penari mania, balik lagi di channel Omes Kanari. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang manfaat EF dengan masing-masing kegunaan maupun kekurangannya ya. Jadi video ini request dari teman-teman yang kemarin banyak yang minta untuk dibuatkan video tentang EF. Nah, EF yang di sini kita dalam artian sayur ya, sayur maupun telur nanti akan kita bahas. Nah, ada 9 jenis sayuran yang akan kita bahas ya, atau EF yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada sawi sendok atau sawi pakcoy, kemudian ada sawi putih, ada jagung manis, ada timun, kemudian ada gambas atau oyong, ada daun mengkudu, ada apel, ada pisang, dan juga ada telur puyuh. Jadi 9 ini yang paling lazim ya, yang paling sering digunakan. Kita akan bahas mulai dari manfaatnya, kegunaannya, kemudian kekurangannya. Nah, kenapa sih harus kita bahas ya? Karena masih banyak dari teman-teman yang sering salah mengaplikasikan EF ini. Jadi contoh misal kenari kalian atau kenari teman-teman semuanya itu kondisi OB, tetapi mau dikasih apel atau telur puyuh, ya tentunya salah, karena itu akan membuat burung semakin OB. Atau mungkin burung sakit malah dikasih timun, nah itu adalah salah. Nah, maka dari itu perlunya kita membahas tentang manfaat kegunaan dari masing-masing EF ini. Oke, langsung saja sebelum kita mulai pembahasannya, kita intro dulu. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas dari yang pertama dulu, yaitu sawi putih atau orang Jawa bilangnya slobber ya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dan semoga aja teman-teman bisa mudah untuk memahami ya. Oke, sawi slobber. Untuk kegunaan sawi slobber ini atau sawi putih ini bisa untuk menurunkan birahi. Nah, tapi kekurangannya sawi slobber ini dapat menyebabkan mencret, sehingga pada penggunaannya atau sawi slobber ini bagus digunakan ketika musimnya panas dan juga ketika teman-teman punya kenarinya sedang OB atau over birahi. Ketika kenari teman-teman birahi, bagus diberikan untuk sawi putih ini. Tetapi kalau untuk kenari yang lagi sakit atau mungkin mencret atau mungkin di musim penghujan, alangkah lebih baik jangan menggunakan sawi slobber ini, karena slobber ini bisa menyebabkan mencret semakin tambah parah, dan karena birahinya turun otomatis burung akan menjadi gampang lemes. Dan juga kekurangan dari sawi putih itu dia cepat bau ya, jadi saya kurang sukanya kalau penggunaan dari sawi putih itu kekurangannya dia cepat bau juga. Ketika teman-teman kasih sawi putih atau slobber di pagi hari jam 7 gitu aja, nanti jam 12 atau mungkin jam 1 ya, maksimal 6 jam lah, 6 jam lebih baik diganti. Karena apa? Karena si sawi slobber ini lebih cepat layu dan juga nanti baunya kurang enak, otomatis kurang bagus juga untuk kenari. Oke teman-teman, yang kedua ada sawi sendok atau sawi pakcoy. Ya, ini sawi hijau ya, jenis sawi hijau. Kenapa kita bahasnya yang sini sawi sendok ya? Karena kalau untuk yang sawi mie ayam kurang bagus ya, karena sebenarnya bagus untuk vitaminnya, cuman dia kalau digunakan dia cepat layu, jadi kurang efektif. Saya lebih suka menggunakan sawi pakcoy. Nah, untuk vitamin atau mungkin kegunaan dari sawi pakcoy ini bisa digunakan di segala kondisi. Jadi mau musim panas, musim hujan dia aman, dan digunakan untuk kenari segala usia juga aman. Dari mulai dia meloloh, maksudnya induk yang meloloh kayak gini dikasih sawi pakcoy bagus, maupun untuk kenari yang dewasa. Nah, manfaatnya juga selain itu, kenari ini bisa ketika kita mau lomba, kenari kita kurang kenceng bisa dikasih untuk sawi pakcoy ini ya. Dan untuk kenari yang over birahi juga nggak terlalu berpengaruh banget, karena dia nggak terlalu membuat birahi dan juga nggak menurunkan birahi. Jadi untuk kenari yang over birahi maupun yang kurang birahi pakai ini juga masih cocok. Oke, itu untuk yang sawi hijau ya. Kemudian kita beralih ke nomor 3, ada jagung manis. Untuk jagung manis ini manfaatnya yang pertama, dia bisa membuat PAUD, terutama untuk PAUD yaitu badannya lebih bedah kalau orang Jawa bilang. Jadi ketika dia masih PAUD usia 1 sampai 2 bulan, kita kasih EF jagung manis ini, nanti di usia 4 bulan badannya bisa cepat lebih gede, karena kandungan vitamin dan karbohidratnya juga sangat tinggi ya di jagung manis ini. Tetapi jagung manis ini juga bisa mengangkat birahi. Jadi ketika teman-teman punya kenari yang kurang birahi ketika mau dilombakan, atau mungkin yang mau dikawinkan kok kurang birahi, bisa dikasih EF jagung manis ini. Sehingga untuk yang kenari yang sudah over birahi, jangan dikasih untuk jagung manis ini ya, karena kurang bagus. Nah, untuk kekurangannya jagung manis ini kalau digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan beraknya juga cair, nanti kayak agak mencret tapi agak keputih-putihan gitu untuk kotorannya. Jadi bagusnya seminggu
2 kali aja deh, atau 3 kali udah cukup. 3 kali tergantung kondisi burung ya. Jadi ketika burung masih PAUD 3 kali tidak apa-apa, tapi kalau untuk burung dewasa bisa kasih 2 kali atau 1 kali aja. Kecuali untuk burung yang pas over birahi jangan dikasih untuk jagung manis ini. Jadi itu ya untuk jagung manis. Dan untuk di musim hujan kurang cocok juga untuk jagung manis ini. Bagusnya dikasih di musim-musim panas atau musim biasa standar gitu. Kalau pas hawanya dingin, hujan deras, lebih baik jagung dikurangi karena bisa menyebabkan mencret. Di poin yang keempat kita ada timun. Nah, kalau timun ini salah satu EF yang paling sering digunakan ya oleh kicau mania ya, terutama kenari mania. Nah, timun ini fungsinya untuk menurunkan birahi karena dia kandungan airnya sangat banyak sekali ya, dan sangat cocok diberikan ketika musim yang panas. Jadi ketika udaranya sangat panas, cuaca terik, bisa dikasih EF timun ini. Selain untuk bisa menurunkan birahi, juga membuat kenari lebih segar. Karena di udara yang panas itu kenari cenderung lebih gampang birahi. Jadi buat teman-teman ketika punya kenari yang birahi tinggi itu bisa dikasih untuk timun, dan penggunaannya bisa seminggu bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi 2 hari sekali, 2 hari sekali itu juga bisa, atau 2 hari berturut-turut kemudian yang 1 hari tidak dikasih timun. Nah, kekurangannya dari timun ini kalau digunakan secara berlebihan bisa menyebabkan mencret. Nah, jadi ini beraknya langsung cepet banget. Jadi ketika teman-teman punya kenari yang birahi atau mungkin nggak birahi pun, kalau terlalu sering dikasih timun nanti akan mencret. Jadi teman-teman harus bisa atur sendiri ya seberapa cukupnya penggunaannya. Bagusnya sih seminggu maksimal 3 kali aja deh, atau mungkin dalam proses penurunan birahi. Setelah itu nggak usah dikasih. Dan ini juga nggak cocok digunakan di musim penghujan karena lebih gampang menyebabkan mencret. Jadi intinya kalau untuk timun itu fungsinya khusus untuk menurunkan birahi dan khusus untuk burung sehat. Burung sakit jangan sekali-kali dikasih timun ya, nanti akan cepet drop. Jadi itu tadi ya teman-teman, bagus digunakan di musim panas untuk menurunkan birahi, jangan digunakan di musim hujan atau jangan digunakan untuk burung sakit. Di poin kelima kita ada gambas atau oyong. Nah, kalau gambas ini fungsinya untuk menambah serat ya, karena memang itu seratnya banyak banget, dan juga yang jelas vitaminnya juga banyak. Dan kegunaan lain gambas ini bisa menstabilkan birahi karena dia nggak mengangkat birahi ya, tapi lebih cenderung untuk menstabilkan birahi. Terutama untuk kenari-kenari yang over birahi bisa alternatif untuk EF-nya bisa dikasih gambas ini. Nah, untuk gambas ini cocok digunakan di musim panas maupun di musim hujan, asal tidak terlalu sering ya. Jadi ini kalau saya bilang gambas ini hampir sama kayak sawi sendok lah, tapi mungkin sawi sendok ada 1 step di atasnya ini karena lebih serbaguna, untuk ternak juga bagus. Sedangkan untuk gambas ini lebih cocok digunakan untuk harian aja deh, jadi kayak pelengkap itu, untuk pencernaannya juga bagus kalau untuk gambas ini. Nah, untuk teman-teman, jadi untuk EF harian gambas ini bisa digunakan seminggu 3 kali lah. Jadi kenapa? Karena untuk penggunaan yang terlalu sering juga tidak bagus. Kalau tidak atau terlalu jarang dikasih EF juga kurang bagus untuk kenarinya. Itu adalah untuk gambas. Selanjutnya kita ada poin yang lain. Daun mengkudu. Nah, daun mengkudu muda. Nah, ini yang juga sering ditanyakan dari teman-teman ya. Fungsinya apa sih Mas kalau untuk daun mengkudu muda ini? Nah, kalau daun mengkudu muda ini tidak terlalu efektif kalau digunakan untuk EF harian ya. Jadi intinya kalau daun mengkudu ini hanya dikhususkan untuk terapi. Terapi dalam artian mengobati kenari, terutama yang sakit serak, kemudian suaranya hilang atau gangguan pernapasan yang lain. EF-nya bisa dikasih daun mengkudu yang muda ya. Jadi pucuknya aja. Untuk penggunaannya jangan terlalu sering, cukup seminggu maksimal 3 kali atau waktu selama pengobatan saja. Jadi setelah pengobatan selesai, EF ini atau mungkin daun ini segera dihentikan atau tidak usah diberikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya kekuatan dari pencernaan si burung itu kuat nggak sih menghadapi atau untuk mencerna si daun mengkudu ini secara berlebihan. Jadi alangkah lebih baik, karena memang fungsi utamanya dari daun mengkudu muda ini adalah untuk terapi atau untuk mengobati kenari dengan gangguan pernapasan atau serak, sehingga untuk daun mengkudu muda ini cukup digunakan saat pengobatan saja. Jadi setelahnya untuk harian saya rasa nggak terlalu diperlukan ya, jadi cukup dengan perawatan yang lain aja. Jadi untuk daun mengkudu muda ini walaupun cocok digunakan di musim panas maupun di musim penghujan, tetapi alangkah lebih bagus jangan digunakan setiap hari sebagai EF, tetapi hanya khusus digunakan untuk pengobatan saja. Di angka nomor 7 kita ada apel. Nah, kalau apel ini fungsinya untuk menaikkan birahi ya, atau untuk membuat kenari lebih kencang, terutama untuk kenari-kenari lomba atau mungkin kenari teman-teman yang punya kenari kok nggak gacor-gacor gitu ya, jadi masih birahinya kurang kencang. Nah, itu bisa dikasih EF apel. Nah, apel yang bisa digunakan bisa apel merah maupun apel malang ya. Jadi kalau apel hijau yang kecil itu
terlalu apa ya, mungkin seratnya agak keras atau mungkin dimakan kenari agak keras. Jadi lebih bagus apel malang maupun apel merah karena teksturnya lebih lembut, jadi lebih mudah untuk dicerna dari si kenari. Nah, untuk apel ini bisa digunakan seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Terus kemudian cocok juga di musim panas maupun musim hujan, oke-oke aja. Jadi nggak ada pantangannya terlalu berlebihan. Cuma kalau untuk kenari yang sudah over birahi, alangkah lebih baik jangan dikasihkan si kenari, jangan dikasih apel ini karena apel bisa meningkatkan birahi. Jadi bagusnya digunakan untuk paut maupun untuk yang mau ternak, atau mungkin yang buat lomba kenarinya kebetulan kurang kencang bisa dikasih apel. Di poin yang 8 kita ada pisang. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga ya, kok pisang bisa digunakan untuk kenari. Bisa ya. Jadi untuk pisang yang kita gunakan adalah pisang kepok. Jadi sama seperti yang kita gunakan untuk burung cocak hijau, burung pleci dan lain-lain. Nah, untuk pisang ini bagus sekali ya untuk pencernaan. Jadi biasanya untuk paut-paut itu dikasih pisang. Jadi lebih ke pencernaan dan juga tenaga. Jadi ketika teman-teman punya kenari mau main, kita lombanya 3 kali atau 3 session ya, kemudian punya kenari dia cuma kuat 1 session atau 2 session aja, nanti session terakhir dia udah kurang ngotot. Nah, itu bisa diakali dengan dikasih pisang. Nah, tapi saran saya untuk pisang ini belinya di pasar buah aja ya, karena di sana lebih bagus, buahnya lebih pilihan lah, jadi kita bisa milih pisang-pisang yang bagus. Nah, kalau untuk kekurangannya mungkin kalau terlalu banyak mungkin beraknya jadi agak encer juga ya, tapi sepertinya masih sedikit aman kalau dibandingkan dengan timun maupun sawi putih. Bisa digunakan selama burung terutama masih paut-paut yang kayak gini ya, sebelah kiri saya ini paut-paut saya, itu bisa dikasih buah pisang ini. Di nomor 9 kita ada telur puyuh. Nah, kalau telur puyuh ini saya yakin semua dari teman-teman udah paham ya, udah sering menggunakan. Nah, telur puyuh ini kegunaannya yang pertama menaikkan birahi, kemudian bisa mempercepat pertumbuhan burung, terutama bulu juga ya, kayak jagung manis dan sawi sendok tadi juga bagus untuk pertumbuhan bulu ya. Nah, untuk telur puyuh ini bisa digunakan untuk waktu betina meloloh kayak gini. Jadi ketika meloloh dari usia 0 hari baru menetas sampai usia 1 bulan siap sapi, bisa menggunakan telur puyuh ini, dan nanti juga bisa diselingi dengan sayuran-sayuran yang lain ya. Kemudian untuk paut juga bagus menggunakan telur puyuh ini, dia juga bisa membuat badannya lebih cepat gede, kemudian birahinya juga cepat keluar. Nah, tapi kekurangannya kalau penggunaannya terlalu sering, terlalu banyak, itu bisa menyebabkan over birahi dan juga bisa menyebabkan urat merah. Jadi salah satu penyakit urat merah itu penyebabnya bisa karena over protein dari telur puyuh ini. Jadi alangkah lebih baik kalau penggunaan telur puyuh untuk kenari yang sudah di atas 2 bulan itu mulai dibatasi, jadi bisa seminggu sekali atau 2 kali saja. Dan untuk kenari dewasa saya rasa tidak perlu lagi ya untuk telur puyuh ya, kecuali dalam proses perkawinan. Jadi kita mau mengawinkan bisa dikasih telur puyuh ini selama proses perkawinan, itu bagus. Oke teman-teman, itu tadi ya 9 jenis EF yang paling sering digunakan oleh kenari mania semuanya. Nah, mungkin dari penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin agak membingungkan, nanti tolong dikoreksi dan dimasukkan di kolom komentar ya teman-teman. Bantu saya untuk memperbaiki kualitas konten saya juga ya. Oke, dan juga ada satu lagi, ini tips buat teman-teman yang mengatasi kenari yang nggak mau makan EF. Nah, banyak ya beberapa kenari mungkin karena tidak terbiasa dengan EF tertentu, dia ketika dikasih EF itu dia nggak mau makan. Nah, caranya mudah, kita bisa dengan terapi lapar. Jadi ketika terapi lapar, teman-teman bisa ambil semua pakan dan minum, kemudian teman jemur itu kenarinya selama 2 jam lah, 2 jam bisa nanti, tapi jangan terlalu panas ya, maksudnya jangan di cuaca panas ya, jadi di bawah jam 9 aja, jadi antara mungkin jam 7 sampai jam 9 itu nggak usah dikasih pakan minum, atau mungkin kasih minum aja. Nah, nanti ketika kondisi burung lapar baru masukkan EF yang mau kita coba. Contoh misal kenari nggak mau makan pisang, nah misal masukkan pisangnya, nanti dalam kondisi lapar kenari pasti lama-kelamaan akan terbiasa untuk makan EF itu. Oke teman-teman, jika video ini dirasa bermanfaat silahkan diklik like dan juga masukkan nanti kritik saran di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, aktifkan notifikasinya, aktifkan loncengnya maksud saya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dukung terus channel Omes Kenari agar terus berkembang dan selalu menyajikan konten-konten berkualitas tentang dunia kenari mania tentunya. Oke, assalamualaikum, salam kenari mania, sampai jumpa di next video.